Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini eh, saya Rifai Nugroho, perwakilan dari kelompok Fancy Tech akan mempresentasikan tugas besar yang berjudul IoT, alarm kebakaran dan gas. Sebelum saya menunjukkan alat dan bahannya, yang pertama anggota kelompoknya itu saya sendiri yaitu Rifai Nugroho. Yang kedua ada Fadil Putra Ramadan. Yang ketiga, Raffi Sidik Hermawan. Yang keempat, Muharram Ganesha. Dan yang kelima, Rizky Ananda Saputra. Untuk slide selanjutnya, ada alat dan bahan. Baik, yang pertama, ada ESP 8266. Nah, untuk alat yang pertama ini bertugas untuk microcontroller. Jadi, untuk menghubungkan flame sensor dan gas sensor ke chatbot. Nah, selain untuk menghubungkan flame sensor dan gas sensor, ESP8266 ini berfungsi untuk menghubungkan, yaitu biasanya untuk mengkoneksikan supaya ketika alatnya dites bisa muncul ke chatbot. Jadi ketika menggunakan alat ini, teman-teman harus mempunyai koneksi internet. Baik, selanjutnya ada MQ5. Nah, MQ5 ini berfungsi sebagai gas sensor. Baik, untuk alat yang ketiga, ini adalah flame sensor. Seperti namanya, alat ini berfungsi untuk deteksi api. Yang keempat, ini ada kabel jumper. Nah, kabel jumper ini berfungsi untuk antara alat yang tadi ada flame sensor, MQ5 itu berfungsi untuk mendeteksi gas ke microcontroller yaitu ESP82. Selanjutnya ini adalah breadboard. Nah, karena produk yang kami buat itu masih prototype, jadi alatnya itu belum disolder. Nah, supaya mempermudah penghubungannya, di semua alatnya yaitu tadi ada flame sensor, terus juga ada yang gas sensor, supaya untuk mempermudah menghubungkan ke microcontrollernya, maka kami menggunakan breadboard. Jadi kan cuma mudah saja, tapi sebagai alat pengujian sementara. Nah, untuk selanjutnya buzzer. Nah, buzzer ini berfungsi sebagai alarm. Jadi ketika mengetes, misalkan gitu ya, mengetes ke flame sensor yaitu korek api dinyalakan, maka alarmnya akan berbunyi. Oke, selanjutnya ini obeng. Nah, obeng ini berfungsi untuk misalkan flame sensor atau misalkan si MQ5 ini terlalu sensitif. Jadi misalkan ketika dites itu belum misalkan belum dinyalain gitu si apinya, atau misalkan belum dites gitu si gasnya, tiba-tiba langsung bunyi. Nah, supaya nggak terlalu sensitif ketika dites, nah di sini nanti teman-teman lihat ya, ini ada lubang ini buat untuk mengontrol sensitivitasnya gitu, jadi tidak terlalu sensitif ketika dites. Nah, selanjutnya micro USB ini fungsi sebagai menghubungkan antara yang microcontroller
Nah, nanti kan si microcontroller ini nanti kan ada lubang USB ini, terus port yang ini hubungkan ke laptop. Baik, setelah saya menjelaskan alat dan bahannya, sekarang saya akan mendemonstrasikan alat IoT pendeteksi kebakaran dan kebocoran gas. Yang pertama saya akan mengecek flame sensornya terlebih dahulu. Nah, setelah alarmnya berbunyi, maka sekarang tunggu notifikasi masuk ke handphone. Bisa dilihat notifikasinya sudah masuk ke WhatsApp. Di situ keterangannya peringatan terdeteksi adanya kebakaran di rumah Anda. Segera evakuasi. Setelah tadi ngecek alarm kebakaran, sekarang saya akan mengecek gas sensor. Baik, alarmnya sudah menyala. Sekarang kita tunggu notifikasinya masuk ke WhatsApp. Baik, bisa dilihat sudah masuk notifikasinya dengan keterangan peringatan terdeteksi adanya kebocoran gas di rumah Anda. Segera evakuasi.